Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, anak sekalian, teman-teman kelas 9 Banin dan Banat, kita bertemu lagi dalam pelajaran kepemimpinan. Sudah masuk pertemuan ke-6 ya. Insyaallah pertemuan depan kita akan mengadakan ujian ya. Ujiannya insyaallah berupa teori ya, dari pembelajaran kita dari pertemuan 1 sampai 5 dan studi kasus ya. Insyaallah pertanyaannya sulit ya, jadi mohon dipelajari. Ya, masih pembahasan tentang teori-teori kepemimpinan ya. Penting saya jelaskan kembali bahwa jangan sampai kita memisahkan ya antara agama ya yang bersifat ritual dan non ritual gitu ya. Jadi jangan sampai kita berpikiran sholat itu ibadah ya, sholat itu berpahala, dan mandiri itu bukan urusan agama ya. Zakat itu ibadah berpahala ya, tapi bertanggung jawab itu tidak penting. Nah, ini kita memisahkan antara nilai-nilai agama yang sempurna gitu ya, kita pisahkan menjadi agama ini hanya yang bersifat ritual saja. Nah, ini fungsi dari pelajaran kita kali ini, teori-teori kita sejauh ini ya, untuk membuktikan bahwa ilmu-ilmu yang bersifat non ritual ya, itu bisa bernilai ibadah ketika kita mengerjakannya ya dengan baik ya. Ya, ini mungkin bisa menjadi permulaan di pertemuan kita hari ini ya. Dari ada 5 poin yang ingin kami sampaikan ya dalam materi tentang manajemen kepemimpinan ya. Tentu ketika kita mendengar kalimat manajemen ya, maka kita terbersit bahwa manajemen ini adalah mengatur gitu ya, mengatur. Nah, kira-kira dalam kapasitas kita sebagai pemimpin ya, apa saja tahapan-tahapannya sehingga kita bisa dinilai sebagai pemimpin yang punya kemampuan manajemen yang baik ya. Yang pertama adalah tahapan yang pertama, merencanakan sesuatu dengan sempurna ya. Apa yang kita inginkan ya, itu artinya kita harus menetapkan tujuan. Dari tujuan itu menjadi jelas tindakan apa yang harus dilakukan. Oke, paham sampai sini ya? Tetapkan tujuan ya. Dari tujuan itu akan menjadi jelas apa saja yang harus dilakukan ya. Lalu susun rencana untuk melakukan tindakan tadi ya. Jadi kita menjalani hidup kita sehari-hari berbasis pada rencana tadi. Yang tidak ada dalam rencana artinya tidak mendukung tujuan ya. Lantas kenapa? Ya jangan dilakukan. Melakukan sesuatu yang tidak mendukung tujuan adalah hal yang sia-sia ya. Nah, ini tadi sudah saya bahas bahwa tentu kita tahu hadis Nabi SAW yang intinya adalah kebaikan bagi setiap muslim ya adalah ketika dia bisa meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat buat dia ya. Apa bahasa mudahnya, sia-sia ya. Jadi ketika dia bisa meninggalkan suatu hal yang sia-sia ya, maka itu adalah kebaikan setiap muslim. Nah, lalu bagaimana kita mendefinisikan bahwa kegiatan itu sia-sia? Nah, ini di sini
jelaskan bahwa sia-sia itu di sini adalah kita melakukan sesuatu yang tidak mendukung tujuan kita, ya. Banyak orang kehabisan waktu karena yang dilakukan sehari-hari tidak sesuai dengan yang dia tuju. Waktunya dipakai untuk hal-hal yang tidak mendekatkan dia pada tujuan. Yang terpenting, ya, sebagian besar orang yang menghabiskan waktu sia-sia adalah orang-orang yang tak punya tujuan. Nah, ini jangan sampai kita masuk ke dalam lingkaran ini. Jangan sampai kita masuk ke dalam lingkaran orang-orang yang satu, ya, apakah kita tidak punya tujuan. Yang kedua, kita melakukan hal yang sia-sia setiap hari. Jadi tadi apa indikatornya ketika kita melakukan hal yang sia-sia adalah kegiatan kita tidak sama sekali mengacu, ya, tidak sama sekali bertujuan untuk mendapatkan apa yang kita tulis, ya, tujuannya. Paham sampai sini, ya? Contoh, ya. Contoh, kita mau menghafal juz 28 gitu, ya. Contoh, bulan ini menghafal juz 28, ya. Tentu apa saja yang kita tulis dalam rencana-rencana itu, ya, tindakannya apa? Tindakannya menghafal murojaah, ya. Menghafal murojaah tilawah. Lalu kalau ada pekerjaan yang di luar itu, ya, maka itu tidak ada dalam tidak masuk ke dalam kegiatan yang mendukung tujuan, ya, maka itu sia-sia. Nah, sia-sianya apa? Sia-sianya yang berhubungan dengan tujuan kita yang tadi. Bisa jadi ada kegiatan yang kita masukkan ke dalam daftar kegiatan kita sehari-hari. Bisa jadi itu dimaksudkan bukan untuk tujuan yang menghafal Al-Quran, ya. Jadi bisa jadi dia tidak sia-sia dalam satu kegiatan, tapi tidak sia-sia dalam kegiatan lain, ya. Paham, ya? Makanya kalian mulai dari sekarang dicoba yuk, agar kegiatannya lebih jelas terarah, gitu, ya. Tentukan tujuannya, ya. Apa saja sih tujuan kalian di SMP ini misalnya, gitu. Lalu yang kedua adalah mengorganisasi dengan baik, ya. Apa saja yang diperlukan dalam mencapai tujuan tadi, ya, dibuat, ya. Misalnya tadi kita ingin menghafal juz 28, ya. Apa saja yang kita butuhkan, ya. Tadi kegiatannya adalah menghafal murojaah tilawah, gitu. Apalagi cukup, oke, secara kegiatan mungkin hanya 3 itu saja. Lalu kita tulis kapan saja kita bisa menghafal, kapan kita tilawah, kapan kita murojaah, gitu. Kita tulis, ya. Kemudian apalagi yang dibutuhkan, suasananya seperti apa, gitu, ya. Kita pengen kalau menghafal itu harus yang fokus, gitu. Berarti suasana mungkin bisa di dalam ruangan yang ber-AC. Nanti untuk tilawah bisa di luar, ya. Jadi semuanya yang berhubungan erat dengan kegiatan kita itu ditulis, ya. Diorganisasikan dengan baik, ya. Kira-kira akan muncul apa saja kendala-kendalanya, gitu, ya. Itu kita pikirkan. Nah, itu sudah kita antisipasi di poin nomor 2 ini. Selanjutnya adalah yang ketiga, pendelegasian sesuai kemampuan, ya. Gunakan waktu orang lain, delegasikan pekerjaan. Jangan semua mau kita kerjakan. Jangan bangga mengatakan kalau saya nggak turun tangan nggak akan beres, ya. Atau cuma saya yang bisa kerja. Nah, itu tidak keren. Yang ada kita sedang dikerjain, ya. Yang keren adalah mempekerjakan orang lain untuk menghemat waktu. Nah, setelah memahami semua rencana yang dimiliki berdasarkan teori-teori kepemimpinan, kita harus mendelegasikan orang di tempat yang tepat. Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Oleh karena itu,
Kita harus mengetahui skill setiap orang agar tahu jenis pekerjaan apa yang pantas untuk mereka. Nah, ini nanti levelnya kalau misalnya kalian punya suatu organisasi gitu ya, delegasikan sesuai kemampuannya ya. Tentu ya, tadi contoh sederhananya ya, nggak mungkin kita misalnya disuruh isi bensin, tolong isi bensin dong, nanti naik motor misalnya, isi bensin mama atau papa mau pergi gitu, abi mau pergi, tolong diisi bensinnya nih gitu. Lalu kalian delegasikan adik kalian yang belum bisa motor ya. Nah, ini kan salah. Berarti kalian butuh mendelegasikan orang yang bisa naik motor gitu. Misalnya siapa, ada kakak di sana gitu ya, atau siapa om kalian gitu. Ini contoh sederhana delegasi, bukan berarti saya menyuruh kalian kalau udah disuruh suruh orang lain, enggak ya. Ini contoh-contohnya saja. Nanti kalau dipraktekkan dalam kehidupan berorganisasi, tidak semua harus kita kerjakan gitu ya. Pak Jokowi gitu ya, mendelegasikan menteri-menterinya untuk menjalankan tugas ya. Kalau Pak Jokowi ngerjain sendiri semuanya kan itu bukannya hebat, bukan ya, bukan hebat, tapi malah tadi dikerjain gitu ya. Ya, selanjutnya di poin keempat adalah pengarahan ya. Diarahkan agar tidak salah. Nah, tadi kan misalnya kalian menyuruh adik misalnya untuk mengerjakan tugas yang seharusnya kalian kerjakan gitu. Tentu arahkan, misalnya adik kalian belum bisa nyapu ya, belum bisa ngepel. Nah, ya atau dik ya, ini nanti tolong diperesnya sampai kering ya. Ya. Ini nanti pewanginya taruhnya sedikit aja, secukupnya gitu. Diarahkan gitu agar nggak salah, tapi jangan sampai nanti ketika sudah selesai gitu ya, baru di hasil akhir udah misalnya kalian sudah selesai dalam menghafal di jam tadi ya, tadi kalian sudah nyuruh adik kalian untuk nyempel, tiba-tiba pas kok masih kotor gitu ya, masih kotor dik gitu, iya nih, ternyata pas dilihat-lihat hasilnya ya nggak pakai pewangi lah gitu ya, atau ngepelnya maju gitu ya, harusnya kan ngepelnya mundur gitu ya, nggak ada yang ngepel maju, yang ada kotor lagi gitu ya. Hal-hal pengarahan ini harus penting ya. Ini tadi contohnya. Nah, nanti kalau dalam kehidupan berorganisasi yang lebih yang kalian melakukan sesuatu tidak lebih dari satu orang ya, jadi melibatkan tidak hanya kalian saja. Nah, ini butuh diarahkan kalau kalian sebagai pemimpin gitu ya. Kemudian yang kelima adalah dievaluasi ya. Tadi sudah kalian buat rencananya, kalian organisasikan dengan baik, kalian delegasikan ya, kalian beri pengarahan. Nanti udah selesai di malam, coba kita lihat gitu ya, kira-kira tadi jam tilawahnya sudah benar belum ya, targetnya sudah jelas belum ya, sudah tercapai belum ya, penambahnya gimana, murojaahnya gimana ya. Terus kemudian pekerjaan lain yang disuruh oleh orang tua kalian ini dikerjakan dengan baik nggak ya, bisa tadi didelegasikan ke adik ya. Kalau enggak, salahnya di mana, terus dievaluasi gitu ya. Jadi direncanakan ya, rencananya, atau bisa jadi salahnya di rencana gitu. Jangan-jangan rencananya yang terlalu tinggi ya, rencananya hari ini menghafal 30 juz, yaitu nggak masuk akal sih gitu ya. Walaupun kalau semangatnya menggebu-gebu sih ya bisa aja, cuma nggak masuk akal gitu, dan bukan itu yang diinginkan. Menghafal Quran itu bertahap gitu. Bisa jadi salahnya di rencana gitu. Nah, evaluasi letak kesalahannya di mana nih gitu ya, di perencanaannya kah gitu ya, di organisasi pengorganisasiannya kah, pendelegasiannya kah, pengarahannya kah gitu ya. Evaluasi semua gitu ya. Nah, tugasnya adalah ya, berikan contoh kasus untuk 5 poin ini
ya. Kalau tadi saya sudah contohkan misalnya kalian menghafal juz 28 ya. Rencananya satu, menghafal juz 28. Pengorganisasiannya ya, apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Jadi perencanaannya, kalau yang pertama tadi ya, perencanaannya kalau sudah kita tetapkan tujuan menghafal juz 30, juz 28, apa saja tindakannya untuk mencapai tujuan itu gitu ya tadi ya. Kemudian yang kedua, pengorganisasiannya seperti apa ya. Yang ketiga, bentuk pendelegasiannya bagaimana. Yang keempat, pengarahannya gimana, kalian evaluasi ya. Contoh kasusnya yang mencakup 5 hal ini ya. Cukup ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah pekan depan ujian, setelah ujian kita sudah mulai masuk praktek ya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.